Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Ketua PBNU Marsudi Suhud, kemudian ada juga juru bicara Rumah Sakit Persahabatan Erlina Burhan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Marsudi Suhud, selamat malam juga. Assalamualaikum Bu Erlina Burhan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Lesti, apa wabarakatuh. kabar? Baik, Alhamdulillah. Saya ke Pak Marsudi dulu. Pak Marsudi, ini berita yang tentu membuat kita semua tak sekedar bersedih tapi juga ikut geram begitu. Mengapa? Karena Indonesia dikenal dengan toleransi yang begitu tinggi, tapi kemudian adanya virus corona bukannya toleransi itu semakin menguat, tapi justru ada banyak penolakan. Bagaimana Anda menyikapi dan melihat hal ini? Yang pertama kita harus memahamkan kepada masyarakat kita bahwa sesungguhnya mereka takut untuk atau agar tidak tertular. Intinya kan mereka karena takut kalau ada orang meninggal di sana itu bisa tertular. Nah, ketika demikian maka kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti di Banyumas yang terjadi atau di Gorontalo atau tadi yang di Jawa Timur. Bagi kita seorang muslim itu mau ada meninggalnya karena biasa tidak sakit atau karena sakit atau karena corona atau karena yang lainnya, kita wajib harus mengurusnya mayit yang telah meninggal itu, yaitu dari mulai bagaimana kita memandikan, mengkafani, dan juga kita menguburnya. Itu kewajibannya orang yang hidup. Nah, namun saya lihat dari kondisi yang terjadi itu adalah kondisi karena takut nanti wabah itu terbawa sampai ke daerah itu, padahal daerah itu mestinya belum ada misalnya. Untuk itu, alhamdulillah juga penjelasan sudah banyak. Jika sudah meninggal, protap bagaimana dia ngurus jenazahnya, baik secara medis atau secara agama sudah cukup sesuai ajaran kita, itu sesungguhnya tidak masalah, tidak akan menular menurut keterangannya para dokter, dan tidak juga karena corona atau virusnya itu akan mati. Nah, sikap kita ketika melihat ada orang yang meninggal karena corona, itu Masya Allah mestinya, at-ta'un syahadatun likulli muslim, bahwa kematian karena wabah ta'un itu sebagai mati syahid. Nah, kita menerimanya mestinya yang hidup itu begitu agar kita juga bisa plong cara berpikir, bisa enak cara kita menerimanya. Dan ketika sudah dikubur itu kan penyakitnya, virusnya ikut meninggal juga karena sudah terkubur tidak akan dikhawatirkan menular kepada yang masih hidup. Itu yang paling penting kita sampaikan kepada publik. Alhamdulillah PBNU dan beberapa kiai-kiai, ustadz-ustadz se-Indonesia menyampaikan tentang demikian, dan mudah-mudahan yang sudah terjadi seperti di Banyumas atau tadi di Gorontalo atau di mana, mudah-mudahan itu saja terjadinya. Karena ke depan misalnya kok masih ada, mudah-mudahan sudah stop, jangan ada lagi yang meninggal karena corona. Kita harus bisa menerima semua. Karena sesungguhnya menguburkan dari mulai memandikan, menyolati, itu semua ngurus jenazah itu fardu kifayah. Kalau tidak kita mau menerima dan mau mengurus itu, kita termasuk yang hidup nanti yang dosa. Baik, saya mau ke Bu Erlina Burhan untuk memastikan tadi, kalau tadi kata Pak Marsudi memang sudah dijelaskan oleh beberapa akademisi dan juga para dokter terkait hal ini. Bu Erlina silahkan jelaskan biar masyarakat Indonesia bisa lebih paham lagi. Memang sudah pernah ada kejadian Bu, mayat yang kemudian jenazah sempat terpapar virus corona kemudian menularkan virusnya tersebut setelah meninggal? Jadi begini ya, virus ini kan sesuatu virus yang baru yang sifatnya juga kita masih belum begitu mengenalnya, dan ini merupakan penyakit yang sangat infeksius atau menular. Jadi perlu suatu
proses yang atau prinsip kehati-hatian, ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu sudah membuat SOP penata laksanaan jenazah dari pasien yang meninggal, dan itu sesungguhnya ditujukan untuk mencegah penularan. Walaupun sampai saat ini kita tidak tahu apakah bila sudah meninggal virus tersebut apakah langsung juga ikut mati atau masih bisa bertahan beberapa jam. Jadi lebih ke arah ekstra hati-hatian. Sehingga maka prosesnya itu agak lebih panjang, artinya pasien harus jenazah harus disiram dengan desinfektan, kemudian yang membersihkannya juga atau yang memandikan memakai APD lengkap karena juga harus menjaga diri kan para petugas ini, dan juga sebelum jenazah diselenggarakan itu sudah ada inform consent atau persetujuan dari keluarga dan diterangkan kepada keluarga, ya. Jadi memang petugas tidak menerangkan kepada masyarakat tapi kepada keluarga, karena juga kan kita perlu tahu agama atau tradisi dari jenazah yang akan dilakukan proses. Nah, jadi itu sungguh-sungguh memegang kaidah pengendalian infeksi. Jadi upayanya adalah kehati-hatian untuk mencegah jangan sampai menularkan kepada orang sekitarnya. Sebelum kita masuk, baik, sebelum kita masuk ke prosedur seperti apa, tadi Anda juga sempat sampaikan artinya setiap jenazah pasien yang meninggal karena corona sudah ada protap sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kemudian diikuti lagi prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti itu. Ya, ya, boleh saya lanjut nih? Silakan Ibu. Oke, jadi setelah ada persetujuan barulah dilakukan proses pemulasaran jenazah. Dan ini sekali lagi saya katakan mulai dari semua petugas memakai alat pelindung diri yang betul-betul lengkap, dan kemudian juga jenazah disiram dengan desinfektan, kemudian dimandikan, dan kalau untuk Islam diberi kafan, dan kemudian memang dilakukan pembungkusan dengan plastik. Tujuannya adalah untuk supaya jangan ada cairan yang menetes, yang kita khawatir dari cairan tersebut akan ada partikel virus yang bila mengenai orang sekitarnya itu akan menularkan. Jadi itu sudah diantisipasi, bahkan dari kamar mayat itu sudah dilakukan. Kemudian dimasukkan ke peti. Petinya juga dipaku dan bahkan juga kemudian di akhir dipakaikan kantong plastik. Jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kondisi jenazah yang sudah diproses oleh rumah sakit ini adalah sangat-sangat aman, ya, sangat-sangat aman, dan insya Allah tidak mempunyai potensi menular lagi, sehingga janganlah ditolak, ya. Apalagi bahkan dimakamkan pun ditolak. Itu nggak ada cerita kalau misalnya jenazah sudah dimasukkan ke dalam tanah dan ditimbun kemudian virusnya akan jalan-jalan keluar. Itu nggak betul itu. Ya, virus itu bahkan di udara terbuka pun dia tidak melayang-layang, ya, dan tidak bergerak menghampiri siapapun. Ya, jadi saya ingin menyampaikan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak kalau sudah dilakukan proses oleh rumah sakit, karena itu sudah dijamin aman tidak menular. Tapi memang kalau orang tidak mengerti akan mengatakan, oh kalau memang tidak menular kenapa penyelenggaraannya sedemikian rupa? Nah itu tadi tujuannya supaya aman terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kita selenggarakan betul-betul seoptimal mungkin, dan itu prosedurnya sudah dibuat oleh Kemenkes dan itu sudah diuji bahwa untuk kasus-kasus yang lainnya ini aman. Jadi tolonglah masyarakat mengerti, justru kalau dilakukan proses tersebut oleh rumah sakit itu dijamin aman, terimalah seperti jenazah biasa. Baik. Demikian juga pemakamannya harus dipisahkan, misalnya harus dibuat khusus, nggak boleh makanan umum lah. Di tempat pemakaman kan juga isinya juga bukankah jenazah juga. Baik. Kenapa takut menularkan gitu.
Oke, kalau memang tadi Bu Erlina sudah katakan jika memang sudah sesuai prosedur harusnya masyarakat tenang karena dipastikan aman. Yang jadi pertanyaan selanjutnya untuk Pak Marsudi, dalam agama Islam ada beberapa syariat atau ketentuan misalnya untuk memakamkan jenazah misalnya. Bagaimana kemudian jika ada pandemi seperti sekarang ini, apa yang kemudian harus dilakukan keluarga yang kemudian baru ditinggalkan karena pandemi corona ini? Nanti kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.